Meski tidak berpisah, tapi mereka tetap saja berbahaya. Gigitan kuat dengan deretan gigi tajam yang bergerigi membuat mangsa kesulitan melepaskan diri. Apalagi kalau sampai terkunci dalam belitan tubuhnya, peluang selamat bagi mangsanya jadi begitu kecil. Piton merupakan salah satu jenis ular yang sangat berbahaya. Sebagian adalah ular dengan ukuran yang sangat besar, membuat mereka jadi bahaya tersendiri bagi hewan-hewan yang ada di sekitarnya, bahkan bagi manusia yang sedang tidak beruntung. Piton punya mulut yang bisa terbuka lebar, tubuhnya elastis dan bisa mengembang. Dengan bantuan otot yang kuat, mereka bisa saja menelan mangsa yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Kemampuannya dalam menangani mangsa besar memang luar biasa, tapi tak jarang kemampuan itu malah jadi petaka. Pasalnya beberapa piton harus mengalami masalah serius karena keserakahannya dalam memilih mangsa. Seekor piton Burma mengalami nasib naas karena memaksakan diri menelan aligator besar. Penampakan mengerikan yang terjadi di Taman Nasional Everglades Amerika itu memang sudah berlalu lama, sejak tahun 2005 silam. Tapi penampakan foto itu tetap saja jadi pembahasan yang menarik. Ada perdebatan mengenai asal mula jebolnya perut piton. Sebagian besar meyakini jika ukuran mangsa yang terlalu besar ditampat cakar di kakinya, menyebabkan perut piton jebol. Tapi ada pula yang meyakini jika jebolnya perut piton disebabkan karena serangan aligator lain yang coba menolong temannya yang tengah ditelan ular besar itu. Sejauh ini, pendapat yang meyakini jebolnya perut piton karena ukuran mangsa yang terlalu besar adalah yang paling diyakini. Meski lambungnya panjang dan tubuhnya bisa melar, tapi para ular juga punya batasan. Dan jika mereka memaksakan diri menelan mangsa yang ukurannya melebihi kapasitas, maka bisa saja mereka berada dalam masalah besar. Sebagai tambahan informasi, ketika piton berhasil menelan mangsa besar, mereka harus berdiam diri dalam waktu yang lama untuk membiarkan mangsanya dicerna. Dalam posisi itu, piton tidak berdaya karena beban mangsa di perutnya. Dan bahkan ketika berhasil menelan mangsa besar, sebagian malah terpaksa memuntahkannya kembali karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mencernanya. Buaya, aligator, atau bahkan kaiman. Mereka bisa saja memangsa ular piton, anaconda, dan ular lainnya. Tapi mereka juga bisa saja jadi mangsa bagi ular besar. Belitan ular besar beberapa kali menyebabkan buaya tidak berdaya dan berakhir di dalam perut ular. Tapi piton yang terlalu rakus dan memaksakan diri menelan aligator besar harus mengalami nasib yang naas, karena ia harus mati mengenaskan dengan perut yang jebol. Di momen lain, seekor piton sangat tersiksa karena salah pilih mangsa. Piton terjebak karena antelope yang coba dimangsanya. Tidak diketahui apakah piton berhasil mengalahkan antelope dengan belitan tubuhnya, atau ia menemukan antelope dalam kondisi yang sudah mati. Tapi yang pasti, piton itu akan menyesali kerakusannya karena memaksakan diri menelan antelope besar. Seperti biasa, piton menelan mangsa dari bagian kepala. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan perlahan memasukkan mangsa ke dalam mulut. Nah, ketika menelan antelope, ternyata tanduknya malah menusuk mulutnya. Tanduk antelope tembus dan membuat piton terjebak. Ia tidak bisa melepaskan tanduk yang menusuk mulutnya, dan ia juga tidak bisa menelan mangsa itu. Setelah berjuang keras, akhirnya piton itu berhasil melepaskan diri dengan luka di mulutnya. Meski masih selamat, tapi kejadian salah mangsa itu jadi salah satu momen paling apes bagi seekor piton. By the way, admin tidak bisa menampilkan gambar dan videonya dengan jelas, pasalnya masuk dalam konten kekerasan, jadi mohon dimaklumi. Beberapa piton besar memang bisa saja mengalahkan mangsa seperti antelope, tapi masalahnya mereka harus menghadapi masalah ketika coba menelannya. Tanduk mangsanya jadi sesuatu yang membahayakan ketika coba ditelan. Landak jadi salah satu hewan yang seharusnya aman dari para pemangsa karena tubuh mereka yang terselimuti duri tajam. Tapi nyatanya beberapa pemangsa lebih tahan dengan rasa sakit karena tusukan duri landak daripada harus menahan rasa laparnya. Macan tutul, singa, buaya, harimau, dan bahkan piton. Mereka diketahui jadi beberapa pemangsa nekat yang kadang memburu landak. Seperti pemangsa lain yang harus mengalami nasib naas karena bermasalah dengan landak, piton juga mengalami hal serupa. Seekor ular piton terdiam di jalanan dengan perut besar setelah menelan mangsa. Tapi setelah beberapa waktu, piton itu malah mati begitu saja. Petugas berwenang akhirnya memutuskan untuk membedah perut piton dan ternyata ada landak di dalam perutnya. Sebagian orang meyakini
jika piton besar itu mati karena organ dalamnya terluka karena duri landak. Sebenarnya agak susah diterima jika membayangkan bagaimana piton menyerang dan harus membelit landak dengan duri tajam yang pasti melukainya. Belum lagi dalam proses menelan mangsanya itu, sepertinya duri landak akan melukai piton. Pun ketika berhasil menelan mangsa berdurinya, piton juga akan mengalami masalah lain dalam proses pencernaannya karena duri landak tidak bisa dicerna dan susah dikeluarkan. Selain piton yang mati karena coba menelan landak, ada pula ular boa yang kesakitan karena duri landak yang menancap di tubuhnya. Meskipun kesakitan, setidaknya ular boa itu tidak mati mengenaskan karena belum berhasil menelan landak buruannya. Babi jadi salah satu mangsa bagi piton. Ukuran babi sebenarnya terbilang besar bagi ular piton, tapi dengan tubuh yang bisa melar, sepertinya bukan masalah bagi piton ketika harus menelan babi. Mengalahkan babi bukan sesuatu yang sulit bagi seekor piton besar. Mereka hanya perlu menggigit dan lalu membelitnya sampai mati lemas. Selanjutnya, piton tinggal berjuang untuk menelan babi itu. Tapi dalam suatu momen yang apes, seekor ular piton malah mengalami nasib naas ketika bermasalah dengan babi. Biasanya piton hanya melakukan pertarungan 1 lawan 1 melawan babi. Tapi masalahnya, babi biasanya hidup dalam kelompok. Dan ketika piton yang sendirian harus menghadapi sekelompok babi, maka para piton malah berada dalam bahaya. Para babi tahu bahwa piton adalah bahaya bagi mereka, dan ketika ular besar itu mendekat, para babi langsung melakukan serangan. Mereka menyerang bersama, menggigit tubuh piton, dan serangan bertubi-tubi itu akhirnya menyebabkan piton mati, dengan tubuhnya yang hancur karena serangan babi. Meski jadi salah satu mangsa buruan, sebenarnya babi adalah hewan berbahaya, karena mereka bisa saja menyerang dengan serangan yang mematikan. Apalagi, babi bisa saja jadi pemangsa yang memangsa hewan lain di sekitarnya. Piton yang memangsa monyet adalah sesuatu yang normal. Ukuran monyet yang tidak terlalu besar membuatnya jadi sasaran bagi beberapa piton besar. Serangan piton memang susah dihindari oleh para monyet. Sayangnya beberapa piton yang coba memburu monyet malah mengalami hari yang buruk. Bukan karena monyet itu bisa melawan balik, tapi karena pasukan monyet yang coba menolong temannya. Mereka mengepung piton yang tengah membelit monyet. Dengan berhati-hati, para monyet melakukan serangan pada piton. Mereka harus menghindari serangan piton dan coba melepaskan monyet yang tengah dibelit. Beberapa serangan monyet berhasil menyebabkan piton melepaskan mangsanya, tapi ada pula piton yang bersikeras untuk melawan para monyet demi mangsa yang tinggal di mangsanya itu. Entah bagaimana awalnya, tapi seekor piton besar sedang membelit honey badger. Piton hampir menang karena honey badger tidak bisa melarikan diri dan hampir mati. Tapi tiba-tiba jakal datang dan mengusik mereka. Piton terganggu dengan kedatangan jakal dan coba menyerangnya. Tapi pergerakan piton malah menyebabkan belitannya terlepas. Alhasil, honey badger bisa meloloskan diri. Alih-alih kabur menjauh, honey badger yang sebelumnya hampir mati malah melakukan balas dendam dengan menyerang piton besar yang dari tadi membelitnya. Hasil akhirnya, piton mati karena serangan balik dari honey badger. Honey badger segera membawa piton ke dalam semak karena para jakal coba meminta jatah. Piton seharusnya tahu jika honey badger adalah sosok yang sebaiknya dihindari karena mereka memang beberapa kali berhasil mengalahkan piton. Itulah beberapa momen di mana ular piton salah pilih mangsa dan harus mengalami nasib yang naas, entah terluka parah atau bahkan mati mengenaskan. Kerakusan kadang membawa petaka. Jangan sampai nasib kita seperti piton yang rakus, karena mereka harus mengalami hari yang buruk karena kerakusannya.